ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian Masyidah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita pertemuan yang ketiga dalam pembahasan kitab tafsir Rawai'ul Bayan, tafsir ayatul ahkam minal Quran, atau terjemahan biasanya di kitab terjemahnya judulnya ayat-ayat tafsir ayat-ayat hukum, tafsir ayatul ahkam. Itu ada terjemahnya berapa jilid ini? Dua ya. Oleh satu. Jadi tafsir ini kenapa kita pilih? Karena memang fokus pada tafsir yang ayat-ayatnya memiliki ayat-ayat hukum. Jadi kalau semuanya itu nanti lama sekali. Mungkin sayanya sudah meninggal duluan, kajiannya enggak selesai. Tapi kalau ini insya Allah yang dipilih ayat-ayat khusus saja. Masalah wudhu, masalah nikah, masalah cerai, masalah waris, masalah, jadi khusus ayat masalah hukum. Kemudian kenapa ayat kitab ini kita bahas? Kitab ini sudah modern cara penulisannya, tidak seperti ulama-ulama dulu. Jadi bahas tafsir ya ayatnya terus, tapi kalau ini mulai dibagi. Ini tahlilul lafzi, penjabaran lafaz-lafaznya, terus i'rabnya, sababun nuzulnya, hukum-hukumnya, hikmah. Nah, ini sehingga untuk orang zaman sekarang yang lebih praktis, lebih memudahkan. Pada kesempatan sore hari ini, judul materi kita adalah An-Naskhu fil Quran. Ini adalah hikmah nasikh dan mansukh. Mungkin ini terlihat pembahasan baru dengar istilah nasikh dan mansukh. Jadi nasikh dan mansukh ini memang dulu ini Nabi kita Nabi Muhammad itu sempat dibully sama orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi sudah tinggal di Madinah. Dan dibulinya bagaimana? Dibulinya adalah kadang-kadang ada hukum yang dulunya seperti ini, tapi diganti dan dirubah menjadi seperti ini. Ini ada undang-undang lah, apa namanya, revisi undang-undang ya. Kok agama kok iso direvisi sakarepe Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dibully oleh orang-orang Yahudi karena dianggap tidak konsisten. Wingi ngomong apa, saiki ngomong apa. Wingi jarene boleh, sekarang tidak boleh. Sehingga ada tuduhan, ada bulian ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ini benar Quran ini karangannya Muhammad, bukan wahyu dari
Allah. Buktinya apa? Kemarin ngomongnya A, sekarang judulnya B. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjawab tuduhan-tuduhan bully tersebut dan untuk mengcounter, untuk membantah tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka adalah disebut dengan istilah nasikh dan mansukh. Nasikh itu yang mengganti, ini nasikh itu yang mengganti, mansukh itu yang diganti. Ini orde lama diganti dengan orde baru. Nah, orde lama namanya mansukh karena yang diganti. Orde baru namanya nasikh karena yang mengganti. Nah, apa hikmah dari adanya pensyariatan nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran? Karena terjadinya dalam Al-Quran, ada juga terjadi di dalam hadis. Loh, kok jadi firman Allah kok iso direvisi? Berarti ini menunjukkan ini tidak otentik dari Tuhan ini. Ini bisa jadi Quran ini hanya akal-akalannya Muhammad. Ini tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Dan nanti ibu-ibu akan bisa mendapatkan contoh misalkan tentang ayat nanti ibu lihat di dalam Al-Quran judulnya kok minuman keras itu boleh kok. Apa bunyinya? Bunyinya bahwasanya di dalam khamr itu terdapat manfaat, tapi juga ada mudaratnya. Loh kan Al-Quran mengatakan ada manfaat. Loh, haram dari mana kok? Di sini Al-Quran menyebutkan bahwa di dalam khamr itu ada manfaat, meskipun ada banyak mudaratnya. Tapi Al-Quran tidak mengatakan haram, karena dia bacanya ayat tentang yang versi lama. Belum ada versi nasikhnya. Ternyata ayat yang mengatakan seperti itu sudah dimansukh, sudah dihapus, dirubah dengan ayat selanjutnya. Nah, ini fungsi dan hikmah tentang bagaimana disyariatkannya adanya nasikh dan mansukh, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Ayat Al-Baqarah ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Mungkin boleh dibantu, ada yang mau bacakan terjemahnya? Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidaklah kamu mengetahui bahwa kedatangan ini adalah dengan Allah.
Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang yang telah sesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. 106 sampai 108. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami ini memansuh, menghapus sebuah ayat atau nunsiha. Nunsiha itu artinya diperintahkan untuk ditinggalkan. Kalau di terjemahan tadi supaya dilupakan. Maksudnya dilupakan itu ditinggalkan. Tidak karena kalau lupa maksudnya tadinya ingat terus lupa. Ini tidak bisa karena Nabi itu ketika sudah dibacakan Al-Quran itu tidak akan lupa. Nabi kalau sudah dibacakan Al-Quran tidak akan lupa. Tapi lupa di sini adalah, maksudnya adalah ditinggalkan. Diperintahkan untuk ditinggalkan. Dan tidaklah kami menghapus ayat Al-Quran atau memerintahkan untuk ditinggalkannya kecuali nakti bi khairim minna. Ini tujuannya. Jadi kenapa kok sampai Allah tadi dituduh tidak konsisten? Ternyata Allah itu punya tujuan apa? Nakti bi khairin minha. Tapi diganti dengan yang lebih baik. Jadi bukan dihapus terus gak ada gantinya kan. Justru dihapus ini itu diberikan yang lebih baik. Lebih baik itu bisa bermakna lebih ringan. Yang tadinya berat terus akhirnya diringankan. Berarti diganti yang lebih ringan, atau lebih berat, cuma lebih berkah. Contoh, dulu namanya puasa, zaman awal-awal Islam datang, belum banyak umat Islam, waktu itu masih sedikit. Ketika awal-awal Islam itu, yang namanya puasa itu yang wajib cuma puasa Asyura. Yang wajib cuma puasa Asyura. Puasa di bulan Muharram. Puasa Asyura itu yang wajib. Tetapi kemudian oleh Allah diganti, yaitu dengan puasa Ramadan. Lebih berat, tapi lebih baik secara pahalanya. Lebih banyak, lebih baik secara pahalanya. Dulu sholat itu cuma 2 rakaat. Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isya 2, Subuh 2. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dulu semua sholat itu cuma 2, 5 kali. Cuma jumlah rakaatnya semuanya 2. Lalu kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian dihapus ayat ini, perintah ini, jadilah yang namanya sholat itu zuhur jadi 4. Zuhur jadi 4. Asar tadinya 2 jadi 4. Maghrib tadinya 2 jadi 3. Para ulama memberi, kenapa kok maghrib beda? Kenapa kok maghrib lain sendiri?
Zuhur 2 jadi 4, asar 2 jadi 4, lah kok maghrib kok 2 kok jadi 3? Kata para ulama, karena maghrib ini witirnya untuk sholat di siang hari. Jadi kalau witir kan untuk malam hari, makanya witirnya ganjil. Nah ini untuk sholat ganjil, sholat-sholat yang dilakukan di siang hari, maka dibuat maghrib itu ganjilnya. Nanti subuh ganjilnya dengan witir. Tapi kalau sholat siang, ganjilnya witirnya dengan sholat maghrib. Maka sholat maghrib itu 3 rakaat. Dibuat ganjil. Isya tetap jadi 4 rakaat seperti zuhur dan asar. Nah sekarang subuh. Kenapa kok subuh tetap 2? Kok tidak 4 seperti zuhur, asar dan isya? Karena subuh ini diprioritaskan untuk bacaannya yang panjang. Memang rakaatnya 2. Ini bacaannya panjang. Makanya dalam ayat yang suka ditulis di biasanya di kaligrafi di masjid, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Dan Qur'annya subuh, maksudnya sholat subuh. Kenapa sholat subuh diistilahkan dengan Qur'annya subuh? Karena sholat subuh identik dengan bacaan Quran yang panjang. Maka seharusnya imam itu bedakan. Jadi kalau maghrib tidak usah panjang-panjang. Coba ibu-ibu yang sudah pernah tidak umrah, tidak haji, coba perhatikan. Imam Masjidil Haram itu kalau waktu maghrib itu mesti bacaannya surat-surat pendek. Coba perhatikan. Gimana? Kenapa? Karena memang maghrib ini sholatnya waktunya mepet. Antara maghrib dengan isya itu sangat dekat. Maka sholatnya tidak usah panjang. Maka sholat paling pendek itu adalah maghrib. Sholat yang paling panjang adalah subuh. Meskipun 2 rakaat tapi cuma ngadet kayak orang sholat 4 rakaat. Lamanya seperti orang sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena memang subuh itu identik dengan Qur'annya subuh, bacaan Qur'an yang panjang. Nabi itu kalau hari Jumat pagi sholat subuh, dan ini sering kadang-kadang dilakukan oleh Imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ini kalau hari Jumat subuh itu imamnya baca rakaat pertama itu surat As-Sajdah. As-Sajdah itu berapa lembar? 1, 2, 3 lembar. Surat As-Sajdah itu 1 rakaat. As-Sajdah itu dibaca 1 rakaat. Kemudian rakaat kedua itu baca surat Al-Insan. Hal ata alal insan. Itu full, boten dipotong, langsung sak surat. Nah itu kalau diterapkan ke jamaah, terus nggak diterangke, itu bisa bubar aja. Karena 1 rakaatnya bisa cukup panjang, apalagi imamnya yang bacanya pelan. Itu selat. Nah ini salah satu, dan ini kalau di pondok biasanya kami biasakan setiap Jumat itu baca As-Sajdah rakaat pertama, nanti ada sujud tilawahnya, lalu kemudian surat rakaat kedua baca Al-Insan, Al-Ata Al-Insan. Nah ini
Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa dulu yang namanya sholat itu rakaatnya semuanya 2. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi 4, ada yang 3 dan tetap ada yang 2. Dan hukum 2 rakaat itu tetap ketika musafir. Jadi kalau dulu musafir atau tidak musafir itu 2. Musafir atau tidak musafir, sholatnya 2 rakaat, zuhur 2, asar 2, isya 2. Tapi setelah itu diganti jadi 4. Kecuali khusus musafir. Musafir kembali ke awal lagi. Maka musafir itu sholat zuhurnya itu cuma 2. Asarnya cuma 2. Isyaknya cuma 2. Kembali kepada hukum awal. Nah ini manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Jadi Allah tidak menghapus kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik itu bisa lebih mudah, lebih mudah, atau kayak dulu bisa jadi lebih berat tapi lebih baik secara pahala. Lebih baik secara pahala. Au mithliha, atau yang semisal, sepadan, setara. Diganti tapi level. Jadi Allah tidak menghapus begitu saja. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah itu maha segala atas sesuatu maha kuasa. Artinya yuk karep Allah. Lah istilahnya kamu kok protes? Hakmu apa? Kok Allah yang pengen? Kalau Allah yang pengen, kenapa kamu alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir? Kalau punya hak untuk berkehendak untuk segala sesuatu. Jadi tidak pantas kita ini protes atas sesuatu yang kita tidak punya hak untuk protes. Kita tidak punya hak untuk protes. Maka diingatkan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in. Allah apa segala sesuatu maha berkehendak, yaitu terserah Allah. Kamu kok misalkan ini dengan mau protes tentang rezeki. Kok kerudungnya kok nakal ya? Kok reso tuh pusing? Allah gak adil. Apa urusan kita? Rezeki itu hak miliknya Allah. Allah mau ngasih rezeki banyak, itu haknya Allah. Mau ngasih orang ini rezekinya sedikit juga haknya Allah. Kita gak boleh ikut-ikutan. Makanya orang yang iri itu bukan masalah. Iri itu syirik itu enggak. Tapi yang bahaya itu orang iri, dia telah mencampuri urusannya Allah. Allah mau ngedung, ini rezekinya 10M, ini 100.000. Itu Allah terserah. Kenapa? Karena itu hak prerogatifnya Allah. Loh, kalau ada hamba kok yang protes, kenapa kok adik saya lebih sukses daripada saya? Allah nggak adil. Kenapa kok suami saya yang diambil dulu daripada suaminya tetangga? Nah, itu bukan hak kita. Itu bukan hak. Maka alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kemudian Allah berikan lagi. Allah tunjukkan
Kalau ayat alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir masih belum puas, Allah tunjukkan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Bukankah yang punya langit dan bumi itu Allah? Terus kamu punya apa? Artinya kan kita itu di bumi cuma numpang, nggak tahu izin atau nggak, bayar atau nggak. Lah kok protes? Misalkan dengan ada orang sudah dikasih tumpangan, di rumah dikasih makan, dah kamu boleh tidur sini, cari kerja sini. Sudah dikasih tumpangan kok protes? Kira-kira yang ngasih tumpangan mangkel betul? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Kalau dia yang punya langit dan bumi, apa kamu kok protes? Allah mau ganti ayat ini jadi ayat ini. Kenapa kamu? Apa hak kamu untuk protes orang-orang Yahudi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalian tidak punya, selain Allah kamu tidak punya pelindung dan tidak punya penolong. Jadi kalau Allah murka, kamu gak ada yang bisa melindungi. Misalkan ini dibuat kayak Aceh saja, yang sombong, hartanya gitu, begitu dikasih lendutnya gitu, selesai. Harta yang bisa dibangga-banggakan. Waktu gempa dibantu juga demikian. Jadi kalau kita banggakan yang bukan miliknya, itu Allah gampang saja tinggal selesai. Wa ma lakum min dunillah. Selain Allah, kita gak punya yang namanya waliyun wala nasir. Gak ada yang melindungi dan gak ada yang menolong. Makanya waktu anaknya Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir betul-betul sudah datang, Nabi Nuh masih manggil, ayo naik ke ini kapal ini bapak. Apa jawab? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minallah. Saya nggak perlu naik di situ, saya kan naik gunung saja supaya nanti tidak banjirnya nggak mungkin sampai gunung. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yawm. Hari ini nggak ada yang bisa. Hari nggak bisa. Gunung aja tenggelam. Gunung saja tenggelam. La asimal yawm. Tidak ada yang bisa menolong. Anturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian menginginkan untuk meminta kepada Rasul kalian sebagaimana umat Bani Israel meminta kepada Nabi Musa? Lihat lebih aneh-aneh loh. Orang Bani Israel itu satu minta kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka minta ya Musa. Jadi mereka lihat ada orang-orang lagi pada nyembah pohon. Terus orang Bani Israel, umat Nabi Musa ngomong, Musa, itu enak. Mereka bisa ngecas minta, misalnya pedang mereka diasah, nggak usah diasah, tinggal letakkan di pohon, nanti bisa landep sendiri. Kata mereka, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya Musa, tolong jadikan kami itu sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Itu minta sesembahan kepada Musa. Oh enggak, emosi Musa punya pengikut seperti dapatnya seperti Bani Israel. Itu satu. Mereka meminta kepada Nabi Musa. Permintaan mereka kepada Nabi Musa apa? Arinallaha jahra. Musa, kalau kamu itu betul Nabi, coba tuh wajahnya Allah.
Coba, kan kalau digitukan, mana benar ini Tuhanmu tunjukkan mana jati dirinya. Coba itu permintaannya siapa? Permintaannya umatnya Nabi Musa. Mereka minta pada Nabi Musa, ma'idatan minas sama. Allahumma anzil ma'idatan minas sama. Ya Allah, mereka Musa tolong turunkan. Mereka dikasih makanan, tapi mereka minta makanan yang langsung turun dari langit. Itu turun loh, itu dari langit. Terus wonten makanan daging-dagingnya turun dan mereka lihat dengan mata kepala itu dari langit turun. Itu juga beriman. Sudah dituruti apa kendangannya dijogetane masih tidak mau beriman. Maka Allah ingatkan, "Amturiduna antas anu kama rasulakum kama su'ila Musa bikober." Apakah kamu itu mau berbuat seperti umatnya Nabi Musa? Minta sesuatu yang melampaui batas. Minta ditunjukkan Allah, ada wajah Allah, tampakkan di sini. Nah ini Allah ingatkan, kalau kamu minta seperti itu, ya kamu tahu sendiri akibatnya apa? Allah musnahkan, Allah hancurkan itu Bani Israel. Apa kamu mau kayak dihancurkan kayak Bani Israel? Maka Allah kemudian berfirman, "Wa may yatabaddalul iman wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Orang yang mengganti keimanan dengan kekufuran. Jadi dia sudah beriman, terus nggak percaya, lalu dia rubah imannya dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil. Maka orang seperti ini adalah orang yang betul-betul telah tersesat dari jalan yang lurus. Wis dituduh kayak gini loh, iki itu lurus rasa belak, terus belok bingung. Ini saya lihat di awal ini saya jarang lewat sini. Pertama kali saya bingung. Dulu sudah ditujukan jangan lurus saja kamu. Ini kok malah belak. Faqad dhalla sawa'as sabil. Maka orang seperti itu akan tersesat dari jalan yang lurus. Terus dituduki, sudah ditunjukkan jalan lurus kok masih ngeyel. Nah ini kira-kira gambaran tentang makna ayat tersebut. Gara-garanya apa? Gara-garanya mereka mengomentari Allah merubah ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian sebabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Al-Alif ruya al-Yahuda qalu, diriwayatkan orang-orang Yahudi mengatakan, mereka berkomentar, "Ala ta'jabuna li amri Muhammad." Mereka orang Yahudi itu kan sok kebintar. Jadi mereka itu tahu cuma gara-gara Muhammad itu bukan dari Bani Israel, terus mereka tidak mengimani. Lalu mereka cari gara-gara. Apa gara-garanya? Itu komentar-komentar yang tidak seharusnya mereka komentar. Mereka mengatakan, "Ala ta'jabuna li amri Muhammad." Apa kamu gak heran sama Muhammad itu? Loh, heran apa? Ya'muru ashabahu bi amri tsumma yanhahum. Dia ngomong sama sahabat-sahabatnya. Ini mau gembosi umat Islam. Dia mengatakan, kamu gak aneh. Dia aneh sama Muhammad. Kemarin dia ngomong sama sahabat-sahabatnya, merintahkan A. Semua yang harum. Terus besoknya dia rubah. Jadi nggak boleh dilaksanakan.
Wa yamuruhum bi khilafi, lalu dia malah nyuruh yang lainnya. Wa yaqulul qawlan wa yarji'u ghadan. Dia ngomong sekarang A, kalau bahasa kita ya, saiki dele sesuk tempe. Ngomongnya pelin-pelan, jadi ini kon ngene kok dirubah jadine ngono. Fama hadzal Qur'anu illa kalamu Muhammad. Saya yakin ini Qur'annya itu sebenarnya produknya Muhammad, bukan produknya Tuhan ini. Ini mesti yang gawe-gawe Muhammad. Buktinya apa? Muhammad gak konsekuen. Lalu Allah jawab langsung turun dari langit. Komentar ini langsung dijawab. Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Allah tidak ngapus itu kecuali ada hikmah untuk kebaikan umat Islam sendiri, untuk kebaikan kalian. Ini sababun nuzul yang pertama, ayat 106. Kemudian ada sababun nuzul yang lain. Inna Abdullah ibn Umayyah al-Makhzumi, ada seorang sahabat, ada seorang yang bernama Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi. Jadi al-Makhzumi itu satu kabilah Quraisy, tapi dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu dari kabilah Makhzum. Jadi pernah Abu Jahal itu dia ke rumah Nabi malam-malam, terus nguping Nabi sholat dengan baca Quran. Nguping, pengen tahu bacaannya Muhammad itu apa isinya. Dia nguping, dilarangnya, ketahuan sama orang lain. Kamu ngapain Abu Jahal? Oh enggak apa-apa. Ya alasan itu ya. Enggak. Sebenarnya apa kamu lagi nguping apa? Akhirnya temannya nguping. Besok lagi diulang lagi, nguping lagi, ketahuan lagi. Akhirnya dua orang yang temannya nanya kepada satu mereka. Saya tanya, jadi yang kamu dengar dari bacaan Muhammad itu apa komentarmu? Kata salah itu yang dua selain Abu Jahal, saya yang bacaan Muhammad itu bagus-bagus ya. Jadi gak ada yang jelek, ngumpat atau perkataan yang kotor. Yang dibaca Muhammad kok bagus-bagus. Lalu mereka berdua ini kompak. Coba kita tanya Abu Jahal. Dia komentarnya apa? Datang mereka ke rumah. Obar, kita nggak usah sembunyi-sembunyi. Kita sudah ketahuan kamu kan. Kemarin kamu nguping kan. Nah, sekarang saya mau nanya, apa komentarmu terhadap bacaan Muhammad? Dia jujur. Sebenarnya saya juga mengakui yang dibaca itu bagus. Jadi Abu Jahal itu ngakui bahwa Al-Quran itu bagus. Terus kenapa? Masalahnya saya kan dari Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal itu dari sukunya Bani Makhzum, tapi masih Quraisy. Dia masih orang Quraisy, tapi beda jalur dari Abdul Dar. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu dari Abdul Manaf, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beda apa ya? Podo-podo wong Bantul. Ini sijine Piyungan, sijine Imogiri atau sijine sama orang Bantul misalkan. Tapi beda suku.
Nah, sukunya Nabi Muhammad dengan sukunya Bani Makhzum itu dari dulu selalu unggul-unggulan. Apa ya? Saingan, betul. Jadi kalau sukunya Nabi Muhammad punya ini, Bani Makhzum harus punya ini. Nanti adik punya ini harus punya, terus saling apa ya? Tidak mau kalah. Sukunya Nabi Muhammad ngasih makan jamaah haji, dia juga ngasih makan. Sukunya Nabi Muhammad memegang kendali Ka'bah, dia mengendalikan semua kota Mekah. Jadi di pemerintahan mereka juga punya power. Keluarga Nabi Muhammad juga punya power. Jadi saling saingan. Nah, kalau sampai di keluarganya Nabi Muhammad itu ada orang yang ngaku Nabi, terus di suku Bani Makhzum kok nggak ada, kan kalah itu. Di Bani Abdul Manaf ada Nabi, kamu punya nggak Nabi? Lah kalau begitu kan terus kan kalah. Makanya saya harus bagaimana caranya supaya menolak kenabian Muhammad. Jadi sebenarnya mereka itu tahu bahwasanya Islam itu benar baik. Kenapa? Karena Abu Jahal itu dijuluki dengan Abul Hakam. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya namanya julukannya Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Memang bijaksana sekali. Dulu. Maka disebut Abul Hakam. Begitu dia menolak Nabi Muhammad julukinya bukan Abu Hakam lagi, Abu Jahal. Bapak yang bodoh. Kalau Rocky Gerung bilang apa? Dungu. Bapak kedunguan. Bapak kedunguan. Abu Jahal. Sebabnya apa? Tadi tidak mau beriman. Nah ini Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi, ini Bani Makhzum. Rasulullah kedatangan beberapa orang dari Quraisy. Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi. Faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi la nu'minu bika, demi Allah saya tidak akan beriman kepadamu hatta tufajjira lana minal ardi yanbu'a, sampai kau pukulkan sesuatu dari tanah ini, dan tanah ini bisa memancarkan mata air. Coba kamu pakai tongkat atau pakai apa, digebuk, kalau gebukanmu itu keluar air, saya baru percaya kalau kamu Nabi. Jadi nantang, aku gelem percaya awakmu, ini tolong kamu pukulkan dulu tanah ini sampai keluar air. Nantang dulu. Au takuna laka jannatun min nakhil wa inabin, atau kamu pukul terus langsung jadi kebun anggur atau kebun kurma. Jadi kayak Nabi Musa tak langsung belah lautan, terus dipukul batu jadi ada keluar mata air. Kok kayak gitu kayak Musa itu. Jadi nantang Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa naik ke atas langit, kayak terbang, naik bisa mabur, kamu percaya? Maka apa jawab Nabi ketika ditanya seperti itu? Langsung turun ayat, anturiduna antas alu rasulakum kama su'ilah Musa min. Apa kamu pengen kayak bernasib seperti umatnya Nabi Musa yang dulu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, akhirnya tetap aja nggak mau beriman. Akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan
siksa. Ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i di dalam ayat ini. Al-hukmul awal, halin naskhu jaizun fi syara'i as-samawiyah. Di sini pertanyaannya, apakah hukum nasikh itu boleh dalam syariat samawi atau agama samawi? Jadi Islam itu menghapus agama-agama sebelumnya. Syariat agama Nabi Musa disempurnakan, sebagian dihapus, sebagian masih tetap ada. Tapi tidak boleh orang sekarang berhukum dengan hukumnya Taurat atau Injil. Kenapa? Karena sudah diganti, karena sudah diganti, disempurnakan. Qala Imam Fakhrul Razi, an-naskhu indana jaizun aqlan. Jelas boleh, buktinya terjadi. Syariat dulu itu berubah, dan banyak sekali perubahan syariat-syariat sebelum Islam dan sesudah Islam. Contoh, salah satu. Dulu tidak ada yang namanya, umat terdahulu tidak ada namanya taubat. Jadi kalau sudah kadung salah, terlanjur salah, itu cara mohon ampunnya itu dengan cara gorok lehernya sendiri. Jadi gak ada namanya khilaf-khilafan, minta maaf, gak ada. Begitu selingkuh ya tebas lehermu. Gak ada namanya mohon ampun. Nah sekarang alhamdulillah kita di syariat yang kalau salah usahakan ya, kalau salah diam-diam, misalkan kita punya salah dengan Allah, ya sudah, tidak usah kita malah diviralkan di media sosial. Sudah, biar yang tahu saya sama Allah, saya minta ampun saja, istighfar yang baik. Kalau zaman dulu tidak bisa, zaman dulu tidak bisa. Zaman dulu tidak ada wanita dan anak-anak dapat warisan, tidak ada. Alasannya apa? Mereka itu, wanita itu tidak bisa mengangkat senjata, tidak bisa mengangkat pedang, tidak bisa perang. Terus mereka dapat warisan atas dasar apa? Itu sebelum datangnya Islam. Begitu Islam datang, diganti. Laki-laki dan wanita semuanya punya hak dalam masalah waris dengan pembagian yang telah aku tetapkan. Cuma sekarang ibu-ibu zaman modern kebablasan. Wis dikai isi jaluk di pondok. Akhirnya apa? Banyak pembagian waris yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Kenapa? Di hukum kompilasi hukum Islam ya, hukum negara, itu laki-laki mendapatkan, perempuan mendapatkan hak yang sama. Orang jahiliyah dulu orang jahiliyah terlalu zalim dengan wanita. Sekarang wanitanya kebablasan. Kemudian maka kata Imam Razi bahwasanya secara akal, secara kejadian memang nasab dan masuk itu ada di dalam agama. Kemudian yang kedua, al-hukmu tsani, ma huwa asamun nasakh fil Qur'an. Apa hukum nasakh di dalam Al-Qur'an? Jadi nasakh itu ada 3 ya. Ada yang bacaannya dan hukumnya dihapus dua-duanya. Jadi sudah nggak ada lagi dalam Quran, ayatnya sudah nggak ada lagi, hukumnya juga sudah nggak ada lagi. Hukumnya sudah nggak ada lagi. Contohnya apa?
Contohnya adalah tentang hukum menyusui. Dulu, anak yang menyusui 10 kali, maka dia jadi mahram. Jadi kalau anak kecil menyusui kepada ibu orang lain ya, pada orang lain, maka 10 kali dia menyusui sampai kenyang, maka anak ini jadi saudara ibu ini. Misalkan ibu ini punya anak 4, maka ini kayak anak kelima, namanya anak sepersusuan. Dan itu kalau dia sudah menyusui selama 10 kali susuan. Nah, ayat ini sudah dihapus, bacaannya dihapus, hukumnya juga sudah dihapus. Yang kedua, ada yang bacaannya dihapus, gak ada lagi dalam Quran, gak ada lagi bacaannya, tapi hukumnya masih ada. Tapi ayatnya sudah hilang, cuma hukumnya masih ada. Contohnya apa? Contohnya tentang zina bagi orang yang sudah pernah menikah. Jadi orang yang sudah pernah menikah, akad nikah. Tapi kok dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam, dipendem sampai hulu ini, terus dilempari batu sampai mati. Ayatnya itu sudah tidak ada dalam Quran, tapi hukumnya masih tetap ada. Maka orang yang berzina padahal dia sudah pernah akad nikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Jadi karena hukumannya berat, maka Allah pun menerapkan hukuman bagi orang yang nuduh zina. Ini kan sering ya, kadang-kadang kita ikut-ikutan. Siapa saya melihat di media sosial, siapa yang nih apa, Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu diisukan dengan siapa, Aura Kasih. Terus di siapa lagi yang artis lagi, saya nggak apa namanya, tapi tahu kasusnya. Pokoknya itu. Terus kita ikut-ikutan menuduh beliau mengatakan seperti itu. Nah, menuduh orang lain berbuat zina, kalau tidak punya saksi, itu dicambuk 80 kali cambukan. Jadi kalau kamu Pak tuduh Pak Ridwan Kamil selingkuh itu, zina itu, kamu atau anaknya, siapa sih? Katanya anaknya artis itu anaknya Ridwan Kamil. Arkana. Nah, itu. Terus kita ikut-ikutan. Kadang-kadang kita coba ikut-ikutan aja. Kalau cuma baca atau tidak apa, tapi kalau ikut komentar, ini bahaya. Karena begitu menuduh, asal tuduhannya, kalau misal nuduh nyuri, nuduh gelapkan, nuduh korupsi, nggak sampai ini. Tapi kalau sudah tuduhannya tuduhan zina, itu berat. Kenapa? Karena akibatnya akan ditempuh apa? Tadi itu bisa dirajam sampai mati. Bukan yang kalau yang tuduh terbukti dirajam. Tapi kalau yang tidak terbukti, yang nuduh dicambuk 80 kali cambukan. Loh, kalau sesama suami istri gimana? Saling nuduh. Kadang-kadang tidak nuduh zina,
Tapi si suami bilang, anak yang dikandung istri saya bukan anak saya. Dia ngomong zina enggak? Itu kandungan istri saya, ada janinnya, itu bukan anak saya. Itu nuduh zina buat nuduh zina otomatis. Terus dia nanya siapa kalau dia itu? Dia nanya siapa? Terus nanti statusnya gimana? Nah ini apa tuh? Ini pengajian dari sini ya, apa-apa. Jadi kalau dalam Islam lohokun nasab, orang itu nasabnya dinisbatkan kepada seseorang, itu syaratnya adalah harus ada akad nikah yang syar'i. Bukan tes DNA. Jadi misalkan nih, orang ini tes DNA-nya betul, miliknya Ridwan Kamil. Misalkan jangan kayak orang. Misalkan ini anak ini DNA-nya itu milik si orang ini. Tapi si istrinya nih, wanita ini, itu punya suami. Tapi yang menghamili orang, dalam hukum Islam Rasulullah mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu pemiliknya, anak yang lahir itu pemiliknya yang punya ranjang. Suaminya. Anak itu milik, statusnya adalah pemiliknya adalah siapa yang punya ranjang. Nabi mengatakan adapun orang yang selingkuhnya, dia hanya mendapatkan dosa dan akibatnya, tapi tidak mendapatkan anaknya. Jadi kalau misalkan orang ini berzina padahal dia sudah menikah, punya keluarga, apakah anak ini miliknya yang menzinai? Tidak. Dia tetap milik suami sahnya. Sekarang nanti kalau berarti kalau gitu binnya suami aslinya, iya, dia binnya suaminya ya. Nanti dapat warisan. Kalau dia perempuan, dia bisa menikah jadi wali, meskipun secara genetika bukan anaknya, tapi karena dia pemilik raja. Nah, kalau si suami itu menolak, enggak, saya bukan ayahnya, maka si anak ini milik ibunya. Jadi binnya. Jadi nanti dia kalau perempuan, walinya adalah hakim, kaulah orang fanaim. Dia nggak bisa menikahkan sendiri. Kenapa? Karena dia binnya ibunya. Kalau ini cerai, misalkan nih, si suami istri akhirnya huru-hara dan cerai, boleh nggak si laki-laki ini bertanggung jawab? Saya siap bertanggung jawab. Terus dia menikahi si wanita ini dan menjadi orang tua si anak ini. Maka jawabnya nikahnya tidak sah. Kenapa? Karena orang, ada istilah dalam Islam namanya tahbib, namanya khobab. Khobab itu mungkin kalau bahasa kita sekarang itu orang ketiga. Iya, orang ketiga ya. Kalau dalam bahasa hadis itu tahbib khobab. Rasulullah mengatakan barang siapa yang merusak hubungan suami istri orang lain dengan harapan untuk menikah dengannya, maka
tidak akan masuk surga. Para ulama mengatakan hukuman takbir di dunia adalah bahwa dia tidak boleh menikah dengan orang yang wanita yang dia rusak tadi. Lalu dia menikah dengan wanita tersebut. Kenapa? Karena dalam kaidah man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Orang yang terburu-buru harusnya halal ini. Harusnya halal. Minuman ini halal. Tapi dibeli dulu. Ini belum dibeli langsung minum, enggak bayar, maka jadi haram. Nah, orang itu bisa menikahi wanita siapa saja, asal dia tidak di atas akad nikahnya orang lain. Kalau dia cerai, dia tidak ada orang mau cerai, tunggu dulu. Biar alami sendiri, dia mutusin sendiri, kita nggak ikut-ikutan. Terus setelah cerai, setelah habis masa iddah dia nikahi, maka boleh. Tapi kalau dia ganggu, dia ojo-ojoi supaya cerai, maka ketika orang ini cerai, lalu dia pengen nikahi, maka hukumnya haram. Tidak bisa nikah. Itu juga diatur. Tidak. Makanya banyak yang Tidak boleh. Itu namanya tahdid. Khobar. Maksudnya kalau ada orang seperti itu, harus bilang tidak boleh kamu karena tapi nggak ada ya, nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Tapi kalau di sini itu jelas. Seperti ini dicontohkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Seperti anak itu dapat warisan dari orang tuanya tidak? Dapat. Tapi karena orang tuanya tidak mati-mati, terus dia bantalnya dia bunuh ayahnya dengan cara ditutup bantal. Supaya apa? Segera dapat warisan. Apa yang terjadi? Yang harusnya dia nunggu sebentar lagi juga nanti juga meninggal, orang tua bisa akan meninggal. Ditunggu nanti hartanya orang tua. Ini keburu-buru malah dipateni bapaknya. Apa yang terjadi? Dia malah tidak dapat warisan sama sekali. Kenapa? Dia dihukum tidak dapat warisan. Orang yang ganggu suami istri untuk dapat istrinya, maka dihukum tidak boleh nikah dengan istrinya setelah dia cerai. Jadi ini sudah batasan. Baik, Ibu yang muliakan, ini ayat. Jadi tadi ada yang dihapus ayatnya dari Al-Quran dan hukumnya dihapus. Ada yang ayatnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Yang ketiga, naqsul hukum wa baqa'il tilawah. Hukumnya sudah nggak ada. Hukumnya sudah nggak ada. Tapi ayatnya masih dibaca. Seperti misalkan di Homer. Dalam Homer itu ada kebaikannya meskipun ada keburukannya. Itu ayatnya masih ada. Tapi hukumnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, ini ada 3 macam nasakh dan masuk di dalam Al-Quran. Kalau hukumnya masih ada, tapi di Quran nggak ada, itu untuk dasar hukumnya masih ada. Masih ada. Tapi di Quran kan sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Terus dasar hukum ini diberlakukan. Jadi kalau di Qurannya tidak tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Terus untuk dasar hukumnya, dasarnya hukum ini itu cantolannya, dasar hukumnya. Tidak ada. Kalau yang ada itu hukumnya bacaannya hilang, hukumnya juga hilang. Satu. Yang kedua, hukumnya
dihapus, hukumnya dihapus, tapi ayatnya masih. Ayatnya masih. Yang ketiga, bacaannya dihapus, hukumnya masih. Nah itu tadi seperti ayat zina. Ayat zina di surat ayat zina itu ayatnya nggak ada, tapi hukum rajamnya masih ada. Berarti nggak ada nasnya ya Pak kita nggak ada. Sekarang di Qurannya nggak ada. Di Qurannya tidak ada, tapi hukuman rajam masih ada. Dari mana? Dikuatkan dengan hadis. Berarti hadis bisa menasakh Quran. Hadis bisa menasakh Quran. Kayak ayat zina ini. Ayat zina dirajam itu sudah nggak ada. Adanya dicambuk. Tapi di hadis masih ada. Itu nasakh mansukh. Baik, insya Allah berikutnya ini tentang perpindahan kiblat. Tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, termasuk menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat atau menghadap arah kiblat. Karena kalau kita lihat masjid-masjid itu ini udah miring tuh, kayaknya nggak miring loh. Tapi banyak di medsos itu yang dicoba ditarik masjid ini sudah lurus atau belum. Oh kurang miring. Nah, nih apakah perlu masjid-masjid itu harus dimiring-miringkan atau cukup menghadap ke arahnya saja? Nah, arah itu apa? Arah mata angin ya, timur, barat, utara, selatan. Baik, kita tutup, kita doa dulu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita manfaatkan. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulullah ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.